Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berbicara soal transisi alat utama sistem senjata atau alutsista. Ganjar bilang alutsista harus diikuti kesiapan prajurit TNI. Hal ini disampaikan Ganjar di sela kegiatan kampanye di Demak, Jawa Tengah. Ganjar menilai kebutuhan alutsista di Indonesia harus disiapkan secara serius dan diikuti dengan kesiapan prajurit TNI dari 3 matra, yakni darat, laut, udara. Ganjar juga menilai Indonesia punya kemampuan memproduksi alutsista sendiri. Kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi kan lebih baik produksinya juga ada di dalam negeri. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Habibur Rahman memastikan tema debat kedua Capres nanti akan menguntungkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurutnya Prabowo akan fokus menyampaikan gagasan-gagasan terkait pertahanan dan geopolitik. Debat kedua Capres akan digelar pada 7 Januari 2024. Rangkaian debat Capres-Cawapres akan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Pak Prabowo Subianto terkait dengan rencana debat Capres tanggal 7 Januari 2024 mendatang yang temanya adalah soal pertahanan, geopolitik internasional, dan lain-lain. Pada debat besok juga Pak Prabowo akan konsentrasi meyakinkan rakyat ya, bahwa saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di kancah internasional, dan keberanian itu harus didasarkan pada pengalaman dan pemahaman ya, masalah. Jelang debat ketiga, suhu antar kubu Capres-Cawapres menghangat dengan saling sindir. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir Capres nomor urut 1 Prabowo tidak bisa blusukan. Hasto menyatakan pemimpin nasional harusnya bisa bergerak cepat dengan blusukan seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo. Kemudian Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Ya sebagaimana kata Pak Ganjar itu bagus, karena yang memang bisa berusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa berusukan. Jadi akhirnya rakyat bisa melihat bahwa di Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat, yang bisa berusukan itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Dan berusukan ini tidak bisa diwakilkan. Pernyataan Hasto itu dibantah Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron bilang pernyataan Hasto itu sebagai tanda kepanikan. Nusron pun menegaskan setiap Capres-Cawapres punya gaya sendiri untuk belusukan. Ya, ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung, ungkapan orang yang lagi panik. Ya nggak apa-apa dia menyampaikan seperti itu. Tapi menurut saya semua orang itu bisa belusukan. Semua orang itu berhak untuk belusukan dan bisa melakukan belusukan. Ya, semua manusia itu mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa kepada masyarakat yang ada di grassroots. Saling sindir antar tim sukses menghangatkan suasana jelang debat yang akan kembali mempertemukan 3 capres. Tapi sejatinya, masyarakat ingin melihat adu gagasan ketiga capres soal tema debat ketiga terkait pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim Liputan Kompas TV.
Jelang debat ketiga, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kritisi kebijakan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Mulai dari anggaran alutsista hingga gaya belusukan yang dianggap settingan. Apakah ini strategi Ganjar menggedor pertahanan Prabowo jelang debat ketiga hari Minggu mendatang? Lalu bagaimana kubu Prabowo menyoroti ini? Kita ulas bersama narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang. Bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno, dan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Pak Wihadi Wianto, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, terima kasih. Sore, Cynthia. Selamat sore, Cynthia. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, ini kritik terhadap Pak Prabowo ini jelang debat saja untuk memanaskan suasana atau memang kenyataan yang saat ini dilihat dari kubu Pak Ganjar dan juga Mahfud? Ini kan memasuki tahun baru, tahun 2024, masa pemilu, masa kampanye ini tidak sebentar lagi. Jadi ya nggak apa-apa lah kita semakin sedikit agresif, ya walaupun kalau kita lihat Pak Ganjar seagresif-agresifnya Pak Ganjar kan masih sangat santun dan tidak sembrono atau menembak ke sana kemari, tapi tetap fokus pada apa kritik-kritik yang memang harus dikritik. Nah ini tidak hanya saya rasa untuk menjelang debat saja, karena memang waktunya begitu pendek. Saya rasa juga mungkin Pak Prabowo secara langsung pribadi tidak memilih untuk menyerang, tetapi kan juga tim di bawah, di mana-mana kita semua saling gempur lah di lapangan, di darat maupun di udara. Kita kan saling tahu aja lah. Jadi intinya ini hanya semakin seru aja untuk membuat dinamika dari kampanye ini. Berarti kalau agresif, tim Anda mengakui bahwa ini memang serangan loh. Karena yang diserang nih cukup kuat juga gitu. Ada anggaran, ada gaya belusukan, sektor pertahanan. Kalau nggak ada serang-serangan ya namanya bukan kampanye pemilu lah. Ini kan kita kampanye pemilu ya, kita memaparkan program. Nah, kita juga boleh juga untuk menyoroti program-program kompetitor kita yang kita anggap tidak baik, tidak benar, ya kan ada perbedaan-perbedaan di sana, dan kita saya rasa ini hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Oke, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau bisa dibilang ini sebenarnya titik senternya Pak Prabowo yang diserang. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya kalau memang kita lihat sekarang ini kepanikan itu terjadi di capres yang lain, sehingga kalau kita melihat ya posisi yang tinggi itu pasti akan diserang sebisa mungkin. Jadi saya kira ini ya sesuatu hal yang biasa terjadilah, dan kita juga siap dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan, ya kita akan klarifikasi, ya kan, kita akan sampaikan kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai nantinya bahwa sebenarnya siapa yang memang benar-benar memikirkan nasib bangsa dan negara ini dan untuk kemajuan negara ke depannya. Jadi saya kira ya kita inilah resiko dari calon presiden yang memang saat ini mungkin diserang kanan kiri karena memang mungkin dianggap calon terkuatnya, sehingga mungkin yang lain kepanikan, kita harus serang cari kelemahan gitu. Ini satu hal yang biasa. Oke, suatu hal yang biasa. Mas Adi, ini kan kalau bisa dikatakan yang diserang adalah soal pertahanan, soal pembelian alutsista, ini kan ekspertisnya. Istilahnya daerah kekuasaannya Pak Prabowo. Bagaimana menurut Anda melihat ini? Apakah ini serangan yang wajar atau memang serangan yang merujuk untuk mengarahkan kepada titik utamanya Pak Prabowo? Saya kira ada dua hal. Pertama, perdebatan di antara para capres dan cawapres ini kan relatif agak programatif ya. Kalau dulu itu kan bicara tentang gimmick, orang ribut tentang gemoy, orang ribut tentang selepat sarung misalnya, orang ribut, orang kemudian kerjanya cuma lari-lari yang dianggap tidak terlampau signifikan. Kalau kita melihat jelang akhir tahun, bahkan awal tahun, ini kan bicaranya sudah bicara hal-hal yang sifatnya programatik. Prabowo misalnya sudah mulai dikritik misalnya soal anggaran Kementerian Pertahanan yang selama ini tempat di mana Pak Prabowo itu bisa menunjukkan kepada publik plus dan minusnya sebagai pejabat publik. Kan sebelumnya kita juga melihat bagaimana juga Gibran dikritik oleh Pak Mahfud MD terkait soal program makan gratis misalnya, yang apa ujungnya
Itu yang saya kira memang perdebatan-perdebatannya lebih mengarah pada program dan visi misi kandidat yang sedang akan bertanding di 2024. Saya kira ini bagus ya. Karena apa? Di sisa waktu yang saya sebut kurang lebih sekitar 43 hari ke depan menuju pencoblosan, saya kira memang para calon ini bicara hal-hal yang sifatnya substansial, bicara tentang hal yang sifatnya penting. Jangan sampai misalnya di sisa waktu yang cukup sempit ini, rakyat sebagai pemilih tidak mendapatkan apapun, itu satu ya. Yang kedua, ada perubahan model strategi komunikasi politik yang saya kira dilakukan oleh nomor 3 dan nomor 1. Dulu biasanya yang dikritik itu adalah Jokowi. Jadi Jokowi itu dianggap misalnya soal demokratisasinya tidak bisa berkembang dengan baik, kemudian bicara tentang infrastruktur dan IKN, karena Jokowi kemudian orang terkonfirmasi melihat mendukung Prabowo Subianto karena ada faktor Gibran Rakabuming Raka. Per tahun baru ini yang dikritik langsung Prabowo Subianto, yang dikritik adalah Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi Jokowi. Karena Jokowi apapun judulnya adalah orang yang tidak ikut bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, ini sebagai upaya satu ya, downgrade tentu saja bahwa Prabowo Subianto sebagai sosok harus dibuktikan kepada publik plus dan minusnya yang selama ini memang kita lihat di beberapa survei elektabilitasnya paling kuat dibandingkan yang lain. Apakah ini termasuk sindiran soal gaya belusukan Pak Prabowo yang bisa dikatakan tidak bisa menyamakan Jokowi? Persis, saya kira kalau soal sindiran tentang belusukan bukan kali ini saja disampaikan oleh teman-teman PDIP dan pendukungnya Pak Ganjar ya. Karena memang klaim soal Jokowi kan sampai saat ini masih cukup terjadi. Misalnya yang bisa mereplika Pak Jokowi itu bukan Pak Prabowo tapi Ganjar, terutama pada aspek belusukannya. Tapi ini yang saya kira saya sebut sebagai eskalasi dari pertempuran yang cukup sengit. Oleh karena itu ke depan saya membayangkan ya akan semakin banyak peluru-peluru tajam, peluru-peluru nyasar yang akan dialamatkan ke masing-masing kandidat. Dan saya kira bukan hanya Prabowo, bukan hanya Gibran yang akan dikuliti oleh antar tim sukses dan antar para tim pemenangan. Kubu nomor 1 dan nomor 2 juga akan ada upaya-upaya downgrade. Ganjar misalnya dikritik tentang wadas gitu ya, atau Anies dikritik tentang selama jadi gubernur DP rumah 0% tidak tercapai secara maksimal dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini bagus karena bicaranya sudah program, bukan lagi gimmick, dan yang paling penting kritik-kritiknya ini terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan Pilpres sebelumnya, orang bicara tentang PKI, bicara tentang komunis, sesuatu yang membelah dan tidak bisa dibuktikan. Kalau kritik terkait dengan Menhan, kritik tentang anggaran makan gratis, dikritik tentang bagaimana Anies dan Ganjar jadi gubernur, saya kira ini jauh lebih bagus dan kita bisa nikmati dari jauh. Ya. Jadi bisa dikatakan lebih baik karena bicara soal program dan bukan lagi gimmick. Mas Ciko, kalau dibilang bicara menyasar ke program, bukan lagi soal gimmick, tapi tadi Pak Wiyadi juga menyebut ini kalau panik jangan seperti itulah. Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah kepanikan? Betul seperti itu? Nggak ada kepanikan lah. Kalau kita mau bicara panik atau kita mau bicara was-was, saya rasa semua termasuk Pak Wiyadi sebagai caleg juga lagi was-was menjelang pencoblosan di Februari 14 nanti. Karena kita memang sudah mendekati masa pemilu, masa pencoblosan, di mana anything can happen. Kita pernah melalui beberapa pemilu di era reformasi dan kita tahu kalau kita bicara hasil survei, ada yang pernah 16 survei merilis hasilnya memenangkan satu paslon, ternyata paslon tersebut kalah. Begitu juga di Pilkada DKI, di mana Anies Baswedan selalu berada di urutan ketiga di hasil survei, kemudian dia muncul sebagai pemenang. Jadi ini hanya salah satu acuan aja, salah satu faktor yang menjadi warning system bagi kita. Tetapi banyak hal lain, tapi yang saya rasa memang ini adrenalinnya kan naik nih mendekati 14 Februari, karena memang semua paslon, kalau kita bicara caleg juga semua caleg juga menggiatkan mengeluarkan jurus-jurus terakhirnya ya kan, simpanan terakhirnya yang selama ini nggak keluar. Jadi ini semua jadi ada bukan panik sebenarnya, waspada dan juga semakin naik adrenalinnya sehingga kadang-kadang memang keluar dalam bentuk kritik dan lain-lain. Nah, tapi tadi yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno itu tepat, bahwa kritik-kritik ini tetap menyasar program, menyasar rekam jejak, dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang di luar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang lalu. Pak Wiyadi, ini kan Pak Prabowo sepertinya diserang terus nih. Terkait dengan serangan-serangan ini, apa-apa yang akan dilakukan? Apakah akan defensif atau seperti apa? Saya kira begini,
calon presiden yang sudah banyak memberikan suatu program-program untuk kepentingan bangsa dan negara ini hanya Pak Prabowo. Ya, makan siang gratis, kemudian dan hal masalah hilirisasi, terus itu kudu juga diserang. Nah sekarang semuanya yang apalagi dengan Pak Prabowo sebagai Menhan pun sekarang juga diserang. Saya kira ini tidak apa-apa karena permasalahannya kita mesti harus, kita ini semua sudah transparan dan kita siap saja kita membuka semua apa yang menjadi program kita dan bagaimana plus poinnya program kita. Saya kira ini sesuatu hal yang kita terbuka saja dan kita akan perjelas ini kepada masyarakat. Jadi kita akan perjelas kepada masyarakat bahwa program-program kita inilah program-program yang memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan hanya program yang mungkin hanya suatu program yang hanya ditempelkan begitu saja. Jadi semuanya sudah terpikirkan karena terus terang saja bahwa kita ini ada tim pakar kita dan tim pakar kita sudah memperhitungkan semua dan kita sudah menghitung semua bagaimana kedepannya negara ini, bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas 2045, yaitu adalah sesuatu hal yang kita persiapkan. Jadi kalau misalnya ada kritik pun, kita ada kritik pun yang kritik yang membangun tentunya, itu sesuatu hal yang kita akan diskusi, kita akan buka, kita bedakan yang mana yang salahnya, di mana salahnya. Kalau memang itu adalah masukan daripada calon yang lain itu adalah merupakan masukan yang baik, Pak Prabowo sekan-sekan mengakui bahwa kalau kita lihat debatnya Pak Prabowo pada saat Pak Ganjar, Pak Anies memberikan satu pendapat yang menurut Pak Prabowo bagus, Pak Prabowo kan mengatakan saya setuju, saya betul. Jadi ini adalah keterbukaan kita. Nah, di sini jadi termasuk tidak masalah ya kalau tidak masalah pula kalau disebut tidak cocok atau tidak bisa belusukan dan juga minim respon dari Prabowo Gibran. Tapi nanti dijawab lagi di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas soal saling serang jelang debat ketiga yang akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Pak Wihadi, tadi ada yang menyangkut nih, saling serang tapi kalau bisa dikatakan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran minim respon. Yang justru menanggapi lebih banyak adalah dari TKN Prabowo Gibran. Ini apa sih yang menjadi penyebabnya? Enggak, kalau Prabowo itu kan kita lihat saja Pak Prabowo bobotnya. Mau difitnah, mau dikatain, senyumin aja gitu kan. Jadi saya kira itu udah Pak Prabowo itu orangnya begitu legowo gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Nah, cuman ini kan yang mana-mana juga ini kan kalau ada seperti ini kan. Tapi kan yang diserang atau yang disoroti soal program nih, Pak Wihadi. Loh, kalau program bagaimanapun juga program, kita semuanya di sini kan sama-sama kita melihat bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah menyerang orang lain. Ya, itu satu hal yang Pak Prabowo tidak pernah menyerang, dari dulu tidak pernah menyerang, ya kan? Jadi kalau Pak Prabowo diserang sekarang dan diserang dengan tim antar tim, ya tentunya antar tim yang akan mencoba untuk berdiskusi, akan mencoba untuk mengklarifikasi. Tetapi itu yang terjadi. Tapi kalau Pak Prabowo disuruh serang terus kemudian menyerang, menjawab mungkin, bukan menyerang, menjawab atas serangan yang sudah disampaikan mungkin. Kalau doorstop ditanya, Pak Prabowo akan menjawab tentu dengan itu. Tetapi kalau menjawab langsung directly secara menanggapi secara langsung tidak. Pak Prabowo bukan tipikal orang seperti itu. Pak Prabowo bagaimana juga kita lihat bahwa seorang yang berjiwa besar dan dia juga tidak pernah menyerang orang lain. Itu yang dari dulu dari 2014, 2019 sampai sekarang tidak pernah menyerang itu. Nah, tapi kalau kaitannya dengan masalah belusukan setuju saya kalau itu. Belusukan itu kan sudah sebenarnya tidak di semua orang juga melakukan. Dari zaman dulu kan itu adalah belusukan itu kan turun turba istilahnya kalau dulu kan. Jadi itu Pak Prabowo juga sudah menjalankan. Jadi saya kira itu tidak bisa dikaitkan bahwa satu program belusukan itu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan, yang kemudian juga dikaitkan. Sama dengan Pak Prabowo kan dia bilang turba ikut-ikut. Oke. Joget baik, saya ke Mas Ciko. Juga, itu kan. Jadi gimana? Mau joget pun juga dimasalahin.
Oke, Mas Ciko, ini kan Pak Sekjen menyebutkan gaya kampanye, menyoroti soal belusukan yang dikatakan Pak Prabowo tidak memiliki kesamaan dengan Jokowi dan hanya bisa diteruskan oleh Ganjar Pranowo. Sebenarnya apa sih yang disasar oleh PDI Perjuangan atau yang disasar oleh tim TPN? Udah, Agar. Saya ingin menimpali Pak Wihadi dulu nih. Boleh. Soalnya Pak Wihadi tadi bilang soal Pak Prabowo tidak pernah menyerang gitu kan. Sebelum Pak Wihadi bilang 2014 dan 2019, tadinya saya nggak mau menimpali. Tapi ketika dia bilang 2014-2019, ya kan itu ada rekam jejak digitalnya lah Pak. Bagaimana Pak Prabowo sering sekali menghina Pak Jokowi dalam kampanye-kampanyenya, ya kan. Bicara soal muka Boyolali lah dan lain-lain gitu. Nah ini yang kita harus ingat. Nah ini kan hanya perubahan strategi aja di 2024 ini. Nah kita kembali lagi kita bicara soal apa yang disampaikan oleh Mas Hasto kemarin mengenai belusukan. Ya Mas Hasto hanya ingin menyoroti apa yang menjadi sebenarnya sudah bisa dipahami oleh semua masyarakat bahwa ada perbedaan yang jelas dengan cara-cara belusukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo yang baru kemarin belusukan tanda kutip ya di Cilincing itu. Nah memang kan kembali lagi disampaikan semua orang betul kata Habibur Rahman tadi saya dengar juga ada gaya-gaya sendiri dalam belusukan. Tetapi ya sulit juga kita bicara belusukan ini kan identik dengan gerak cepat, identik dengan turun ke bawah betul-betul menyapa masyarakat yang begitu banyak ke pelosok-pelosok gitu ya dan yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan-kendaraan maupun begitu banyak ajudan dan lain-lain. Nah ini perlu orang yang memang mohon maaf saya bukan bicara soal fisik dan lain-lain tetapi memang seorang pemimpin di era yang begitu cepat berjalan ini begitu. Ya, bermasalah audionya, saya coba lempar ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, gaya kampanye yang berbeda atau gaya komunikasi hingga belusukan ini jadi sasaran. Ya, silakan ditambahkan Mas Ciko, tadi audionya bermasalah. Oh gitu. Ya. Sampai mana tadi? Jadi belusukan ini kan membutuhkan seorang pemimpin yang masih energik, ya, masih cukup stamina-nya untuk berkeliling seluruh Indonesia yang begitu luas. Kita bisa lihat Pak Jokowi ini kan saking lincahnya kemana Pak Ganjar pergi, habis itu dia ke sana gitu kan. Nah, dan melakukan kerja-kerja yang lain. Nah itu kan kelincahan Pak Jokowi itu kan sulit memang ditandingi, tapi kami melihat memang dan masyarakat juga dapat melihat bahwa itu memang hanya bisa disandingi oleh Pak Ganjar. Bahkan Pak Ganjar justru mungkin bisa lebih dari itu. Dan kita bisa lihat bahwa Pak Prabowo kalau memang mau punya cara kampanye lain, ya nggak usah belusukan lah, nggak usah dipaksakan gitu loh maksudnya. Oke, nggak usah belusukan, nggak usah dipaksakan. Pak Wihadi bagaimana menanggapinya ini? Mas Ciko menyebutnya istilahnya tidak energik nih Pak Prabowo. Itu sesuatu hal yang salah kalau kita lihat. Bagaimanapun juga Pak Prabowo ini seorang mantan TNI. Tentunya mempunyai kekuatan fisik yang mungkin di atas rata-rata daripada kita-kita yang bukan TNI. Itu kan bagaimanapun juga walaupun seorang pensiunan. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa belusukan yang dilakukan itu kan punya style yang berbeda-beda, gaya yang berbeda-beda. Kalau kita pamati dari awal, Pak Prabowo juga sebenarnya datang ke masyarakat dari sebuah tetap dijalankan. Pak Prabowo ini dulunya ketua HKTI, pernah juga ketua Persatuan Pedagang Pasar. Tentunya di situ juga sudah melakukan banyak sekali yang namanya turun ke bawah, yang belusukan, tetapi kan tidak terekspos seperti Pak Jokowi. Karena memang konstelasi pada saat itu kan tidak seperti sekarang. Jadi buat sesuatu hal yang kalau kita lihat sekarang ini, belusukan yang dilakukan turun ke bawah, itu ada sesuatu bagaimana menangkap aspirasi masyarakat langsung, dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri juga pada saat dia datang itu selalu kita lihat bagaimana Pak Prabowo bukan hanya di Cilincing aja, setiap kunjungan ke daerah itu selalu disempatkan untuk mampir kemana, mampir ke suatu tempat, dan itu terbuka, dan saya kira itu ada sesuatu hal yang memang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira kita tidak, sebenarnya masalah belusukan itu bukan sesuatu hal yang menjadi suatu harus dilakukan dengan energik, harus berlari-lari gitu kan, ya nggak berlari-lari juga lah kalau yang namanya belusukan. Ya mungkin calon Mas Ciko sering berlari-lari masalahnya gitu kan. Jadi nggak begitu-gitu juga gitu loh. Ya kan?
Baik, saya terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat seperti ini, seperti gaya komunikasi, gaya belusukan, dan juga serangan soal alutsista, bagaimana Anda perspektifnya? Saya kira dua hal, Mbak Cynthia. Pertama, ini kan bagian dari upaya untuk bercocok tanam elektabilitas ya, menuju Pilpres 2024 tanggal 14 Februari. Jadi masing-masing kandidat capres dan cawapres tentu ingin menunjukkan sisi-sisi negatif para penantangnya dan pada saat bersamaan menunjukkan sisi-sisi positif pada dirinya dan jagoan yang diusung. Ini hal alamiah. Prabowo misalnya dikritik soal alutsista misalnya, termasuk mungkin nanti akan ada kritik-kritik lain tentang food estate dan seterusnya dan seterusnya. Saya berharap perdebatan ini kita bisa nikmati nantinya di debat capres yang ketiga ya, yang dilakukan oleh Ganjar, Anies dan Pak Prabowo gitu. Jangan hanya bicara di luar panggung dan di luar forum. Tentu perdebatan-perdebatan inilah yang sepertinya ditunggu oleh publik. Inilah yang saya sebutkan sebagai upaya untuk mendapatkan faedah elektoral itu. Tapi yang kedua ini yang paling penting. Kita kan selama ini punya labeling pada masing-masing kandidat. Kalau misalnya ditanya kepada publik soal Anies Baswedan, orang itu menangkap Anies Baswedan itu adalah sosok yang intelek karena memiliki latar belakang dan portofolio, misalnya dia PhD di luar negeri dan kemudian mantan rektor Paramadina. Bukan yang lain itu tidak intelek, Prabowo juga intelek, Ganjar juga intelek. Tapi ketika orang melihat Anies, pasti orangnya ini sosok ilmuwan, ini sosok yang dinilai punya kapasitas intelektual. Ketika ditanya kepada publik soal Pak Prabowo Subianto, yang menonjol itu adalah sosok yang dinilai sebagai pemimpin yang tegas, pemberani, mantan tentara. Itu adalah yang cukup lekat. Maka tak mengherankan kalau Pak Prabowo ini kemudian belusukan dikritik. Nah itu wilayahnya Pak Ganjar itu. Yang selama ini memang labelingnya adalah sebagai sosok yang suka belusukan ke bawah. Baik, kita akan nantikan seperti apa nanti debat di 7 Januari 2024. Ketiga capres akan kembali saling berdebat dan juga mengutarakan gagasannya. Terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Dan juga terima kasih Mas Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Dan juga Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.